Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin khatamul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita dari kitab bimbingan manusia terhadap pokok-pokok agama Islam. Dan sekarang kita masih di bab zakat, ya. Kalau tidak salah sekarang yang ke-98, ya. Pertanyaan soal ke-98. Iya, Ustaz. Baik. Halaman 53 soal ke-98. Ma hiya al-amwalul lati tajibu fiha zakah? Harta apa saja yang wajib zakat padanya? Harta yang wajib dizakat itu apa saja? Al-amwalul lati tajibu fiha zakatu khamsah. Harta yang wajib padanya zakat ada 5. Yang pertama, bahimatul an'am, binatang ternak. Dan binatang ternak tidak semua jenis binatang, ya. Hanya 3 saja. Pertama, al-ibil, unta. Yang kedua, al-baqar, sapi. Yang ketiga, al-ghanam, kambing. Lalu di sini terkait zakat hewan ternak, itu nanti ada syarat haul dan nisab. Harus mencapai kepemilikan selama setahun, juga ada batas minimal. Unta itu minimal 5. Kalau unta sudah punya 5, dia wajib zakat. 5, kalau punya 5, itu wajib dizakati 1 ekor kambing. Kalau punya unta 5. Dan nanti setiap kelipatan itu beda-beda. Punya 10, 2 kambing. Ya. Berarti kalau punya untanya 8 atau 9, zakatnya masih 1 kambing. Jadi setiap kelipatan 5 itu bertambah kambingnya sampai 20 unta. Jadi kalau 5, 1 kambing, 10, 2 kambing, 15, 3 kambing, 20, 4 kambing untuk zakatnya. Kemudian ada kelipatan yang lainnya nanti
zakatnya pakai unta lagi. Jadi kalau dari 5 sampai 20, setiap kelipatan 5 itu 1 eser. Nanti di kelipatan berikutnya ada lagi. Nah ini sederhananya ya. Kalau didetailkan, zakat ini termasuk yang panjang. Jadi kadar minimal unta yang wajib dizakati itu 5. Dan setiap kelipatan 5 sampai 20 itu masing-masing 1 ekor kambing. Dari 25 ke atas nanti zakatnya dengan unta lagi. Baik. Adapun sapi itu batas minimalnya 30 ekor. 30 ekor sapi. Kalau punya 30 ekor sapi, zakatnya itu 1 anak sapi yang berumur 1 tahun. Ya. Jadi untuk 5 ekor unta itu 1 ekor kambing sampai kelipatan 20 ya. Kemudian untuk sapi minimal 30 ekor. 1 ekor sapi usia 1 tahun. Kita lihat batas minimalnya, kadar nisab minimal. Nanti setiap kelipatan itu ada. Makanya kalau ada orang yang sudah terkena zakat ini, silakan datang ke orang yang ahli, berkonsultasi berapa zakat yang harus dia keluarkan. Nanti dihitung, ada hitung-hitungan. Tapi minimal di sini kita mengetahui nisabnya, ya, batas minimal. Adapun kambing itu minimal 40 ekor. Kemudian jika sudah punya 40 ekor, maka ini 1 ekor kambing. Baik. Nah ini zakat binatang ternak. Kemudian yang kedua, barang yang wajib dizakati adalah al-kharij minal ardh,
hasil dari bumi. Minal hububi wathimari faqat. Dari biji-bijian dan buah-buahan saja. Yaitu dari gandum. Gandum, kemudian kismis, kurma kering. Di sini para ulama khilaf, apakah hanya jenis itu saja atau dikiaskan dengan makanan pokok. Nanti ada dua sebab. Sebabnya apakah karena memang hasil pertanian ini yang bisa disimpan atau memang kebutuhan pokok. Ya. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait ini, kulu min samarihi idza asmara wa atu haqqahu yawma hasadi. Jadi kalau hasil pertanian ini dikeluarkannya setiap panen. Dikeluarkannya setiap panen. Tidak nunggu setahun, bukan nunggu nisab, tapi setiap panen. Kalau yang tadi binatang ternak itu nunggu nisab, nunggu haul setahun dan mencapai nisab. Kalau hasil pertanian ini pas panen. Lalu kadarnya, nisabnya ketika mencapai 5 wasak. Ya. Itu kalau dikonversi kurang lebih 775 kilogram. Zakatnya 1/10 jika disiram dengan air hujan. Jika dengan memakai alat maka 5%. Baik. Kemudian an-naqdan, yaitu az-zahab wal fiddah, emas dan perak. Emas dan perak ini juga ada haul dan nisab. Atau wa kadzalika ma yaqumu maqamahuma. Yang berfungsi sama, minal amalatil warqiyah, dari mata uang kertas.
Kalau perak ini 200 dirham kadarnya. Kalau apa namanya, emas ini 85 gram. 200 dirham itu kurang lebih 460 gram. Itu 200 dirham. Zakatnya 2,5%. Kemudian yang keempat, urudut tijarah, barang-barang perniagaan, barang-barang dagangan. Kemudian yang kelima, al-ma'adin warrikaz, barang tambang. Ya. Nah ini untuk nisabnya dikonversi kepada emas atau perak. Jadi nisabnya dikonversi kepada emas dan perak. Kalau barang-barang perniagaan, dia tidak ada haul. Jadi dikeluarkan zakat ketika ditemukan. Dikeluarkan zakatnya ketika ditemukan. Jadi yang terkena haul itu selain hasil bumi, selain pertanian dan barang temuan, itu tidak terbatas haul. Tidak harus 1 tahun dari kepemilikan. Tapi selainnya, itu harus mencapai dulu 1 tahun di tangan kita, baru setelah dibayarkan zakat. Jadi di sini 2,5%. Untuk barang dagangan dan barang temuan itu dikonversi ke emas atau perak. Baik, nah ini gambaran umumnya. Ya. Kita di sini tidak detail sekali. Hanya paling tidak, yang paling pokok, kita tahu kalau harta itu ada pada diri kita sebanyak ini, ingat zakatnya. Atau kita melihat saudara kita ya yang memiliki harta mencapai nisab seperti ini dari jenis-jenis yang disebutkan, maka kita sampaikan agar dikeluarkan zakat. Ya. Baik. Lalu ma hiya syurutu wujubiz zakat. Apa syarat-syarat wajibnya zakat? Syurutu wujubiz zakati arba'ah. Syarat-syarat wajibnya zakat itu ada 4. Pertama Islam, kedua hurriyah, merdeka, bukan budak. Ketiga milkun nisab,
milkan taman mustaqarran, kepemilikannya mencapai nisab, ya, dan dia kepemilikan sempurna. Harta dia sendiri. Kemudian haulanil haul alal mal, mencapai haul. Jadi mencapai setahun. Kecuali tadi untuk pertanian dan harta temuan. Kalau pertanian itu setiap panen. Juga kalau barang temuan ketika ditemukan. Nah ini syarat zakat. Lalu man ahlu zakat? Siapa yang berhak menerima zakat? Ahlu zakat, yang dimaksud dengan ahlu zakat, hum al-mustahiquna laha. Orang-orang yang berhak terhadapnya, berhak menerima zakat. Wahum al-asnafu samaniyah. Itu ada kelompok yang 8. Ada 8 kelompok. Alladzina hasarahumullah, hasarahumullah, yang Allah telah meringkasnya di dalam firman Allah, innamas sadaqatu lil fuqara, fakir, wal masakin, miskin, wal amilina 'alaiha, amil, wal mu'allafati qulubuhum, mu'allaf, wa fir riqab. Jadi fakir, miskin, amil, kemudian mu'allaf, ya, kemudian wafir riqab, dalam rangka memerdekakan budak, al-gharimin, orang yang punya hutang, wa fi sabilillah, di jalan yang dipakai di jalan Allah, kemudian wa bis sabil, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Nah ini yang berhak menerima zakat. Faridatan minallah, sebagai kewajiban dari Allah. Allahu alimun hakim. Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Baik, Anda izin dulu ya beberapa menit. Kita lanjutkan ya. Yang terakhir pembahasan tentang mahya mahasinus zakat. Apa saja kebaikan dari zakat? Mahasinuz zakati katsirah. Mahasinuz zakati katsirah.
kebaikan zakat banyak. Minha diantaranya tahqiqu mabda'it takafuli, mewujudkan prinsip tanggung jawab, rasa saling tanggung jawab. Wat ta'awun, dan saling menolong. Wal mahabbatu, dan kecintaan, bainal awliya'i wal fuqara'i minal muslimin, antara orang-orang kaya dan orang-orang fakir dari kaum muslimin. Ya, dengan zakat, jadi nanti orang kaya dan orang miskin itu terjadi interaksi dalam bingkai syariat dengan zakat tersebut. Sehingga orang fakir akan tumbuh rasa sayang kepada orang kaya. Orang kaya pun demikian. Tapi kalau zakat tidak ditunaikan, yang ada bukan kasih sayang. Orang kaya semakin menyepelekan orang miskin semakin hasad sama orang kaya. Ini karena terjadi kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin. Padahal dengan zakat ini orang miskin akan bersyukur karena diperhatikan hidup. Baik. Kemudian tathhirun nafsi, membersihkan jiwa. Wa tazkiyatuha, dan mensucikannya, mengembangkannya. Tazkiyah itu mensucikan dan mengembangkan. Jiwa kita ini kalau ingin kita berjiwa besar, coba rajin berbagi. Itu berpengaruh besar sekali dalam jiwa seseorang. Orang yang senangnya menerima dengan orang yang senang berbagi, itu beda jiwa. Orang yang berjiwa besar, itu tidak ada orang yang bakhil. Atau orang bakhil itu jiwanya cemen semua. Kerdil jiwa. Tapi orang yang dermawan, jiwanya besar. Berjiwa besar itu dalam artian dia memiliki mental pemikiran yang matang, ya, rasa tanggung jawab, itu jiwa besar. Nah, dengan berbagi akan tumbuh hal tersebut. Bisa dibuktikan, ya, orang yang banyak berbagi itu berbeda dengan orang yang menerima. Makanya ada di sebuah negeri, kalau tidak salah di negeri bagian Afrika, ada seorang yang kaya raya. Saya lupa namanya. Sampai masyarakat itu tidak, atau masyarakat itu lebih kenal, lebih mencintai orang kaya itu daripada pemimpinnya sendiri.
Padahal secara umum rakyat itu lebih membesarkan pemimpin, presidennya atau raja. Tapi di tempat itu karena mereka merasakan dari kebaikan-kebaikan seseorang itu, jadi yang mereka kenal adalah orang tersebut sebagai raja, padahal bukan raja. Itu membersihkan jiwa dan membesarkan jiwa. Wa ib'aduha, dan menjauhkan jiwa, an khuluqis syuhi wal bukhli, dari akhlak syuh, syahid, dan bakhil. Nah, ini penyakit yang kronis ini ya. Syahid, syahid, dan bakhil. Arti keduanya mirip-mirip. Bakhil, tapi ada bedanya. Kalau syahid, dia bakhil terhadap harta sendiri, tapi rakus terhadap harta orang lain. Kalau di Sunda itu ada istilah. Kalau orang Sunda itu ada istilah untuk syahid. Pinter kodek, dia pengen punya orang lain, tapi dia sendiri bakhil. Itu syahid namanya. Kalau bakhil ya dia pelit. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Barang siapa yang dijaga dirinya dari sifat syahid, maka dialah orang-orang yang sukses. Ya. Jadi dilatih sebelum kita nanti dewasa, bagi anak-anak, bagi yang masih remaja, sebelum kita nanti dewasa, atau yang sudah Allah karuniakan harta benda, berlatih untuk berbagi. Jangan ada prinsip berbagi itu harus besar. Kalau sedikit malu atau nanggung, ya. Berbagi itu kalau ikhlas, sebutir biji kurma pun akan dikembangkan menjadi pahala yang besar. Kalau ikhlas. Dan jangan pernah malu berbagi dengan hal yang sepele. Walaupun hanya seteguk air minum. Walaupun hanya umpamanya satu biji kurma atau satu biji permen misalnya. Atau satu biji gorengan. Dan yang lain. Jangan malu. Bahkan kepada orang besar sekalipun kita ada niat mau berbagi kepada orang kaya atau kepada orang yang lebih kita hormati. Kita jangan merasa malu. Karena kebaikan itu Allah akan lipat gandakan jika ikhlas. Atau kita misal punya uang sisa kembalian dari toko hanya misal ya 200 rupiah atau 500 rupiah. Kita jangan ragu masukkan ke dalam enceleng. Ya. Cuman perkaranya gini. Kita bawa uang
Misal ya, kita punya uang 100.000. Uang 100.000 akan terasa kecil kalau kita bawa ke tempat belanja. Uang 100.000 bawa ke Indomaret aja itu paling dapat berapa item. Terasa kecil nilai 100.000. Tapi uang 100.000 terasa besar kalau di hadapan kotak amal atau di hadapan orang yang sedang butuh. Jiwa kita bakhilnya keluar. Padahal di antara motivasi agar kita tidak bakhil, ada sebagian orang yang luar biasa dalam mendermakan hartanya. Hartanya dihabiskan untuk kebaikan. Ya. Lalu ditanya, kenapa engkau berderma sebanyak itu? Terus beliau menjawab dengan sebuah analogi, dengan sebuah logika. Kata beliau, kamu bayangkan kan, jika seseorang itu pindah rumah, apakah mungkin dia meninggalkan sesuatu di rumah yang pertama? Mungkin atau tidak? Tidak mungkin, pasti dibawa semua. Kita tinggal di komplek A, mau pindah ke komplek B, rumah kita. Dan misalnya kita ngontrak atau beli dan kemudian jual. Kita meninggalkan rumah di komplek A. Tidak mungkin mobil kita kita simpan di rumah kita. Kita udah tinggalin rumah itu. Motor kita simpan, kulkas, TV, dan lain sebagainya. Tidak, semuanya dibawa. Dipindahkan ke rumah baru kita. Ke tempat baru kita. Rumah pertama itu dunia maksudnya. Rumah kedua itu akhirat. Pindahkan harta kita untuk kehidupan akhirat nanti kita. Jangan simpan harta itu untuk perkara dunia. Kecuali yang sekedar kebutuhan saja. Bukan selalu mengikuti keinginan. Keinginan nggak ada habisnya. Nah ini penting dalam mengelola harta. Agar kita tidak berada di dalam hidup yang seperti disebutkan itu, ya, syahih dan bakhil. Baik. Yang ketiga, istijlabul barokah. Mendatangkan keberkahan. Mendatangkan keberkahan. Berkah itu banyak kebaikan. Kebaikannya banyak dan terus-terus. Ada istilah hartanya berkah. Berkah itu bukan hanya banyak. Tapi dia banyak dan dipakai taat. Itu berkah namanya. Kalau banyak juga dari hasil tidak benar, tidak barokah. Atau dipakai tidak benar, tidak barokah juga. Waziyadah dan tambahan. Tambahan dari keberkahan itu. Wal khulfu atau wal khulfi. Jadi istijlabul barakati wa ziyadati wal khulfi minallahi ta'ala. Dan mendatangkan ganti dari Allah Ta'ala. Wa ma anfaqtum min syai' fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kau infakkan, fahuwa yukhlifuh. Allah yang mengganti. Menjadi pahala. Jangan juga berprinsip, saya kalau infak 1.000, nanti datang 700.000.
Betul, Allah menjanjikan pahala kelipatan demi kelipatan sampai kelipatan 700. Bahkan Allah berkuasa melipat gandakannya lagi. Tapi bukan itu niat kita. Niat kita bukan sekedar, ya Allah saya punya uang 100.000, semoga nanti eh, kembali 70 juta. Orang yang seperti itu ketika rajin infak, sedekah, zakat ditunaikan, tapi ada motivasi seperti itu, ketika keinginan-keinginannya tidak tercapai, dia akan berhenti infak. Ah, buat apa infak juga? Misalnya. Nah, tidak boleh seperti itu. Nabi juga menjamin, Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Tidak akan berkurang. Tidak akan berkurang harta karena sebab disedekahkan. Ini diantara kebaikan, keindahan zakat. Ya. Sehingga kita dalam hidup ini tidak akan seenaknya dalam mengelola harta. Ada di dalam harta kita itu hak orang lain. Maka orang yang paham terhadap agama, semakin Allah bukakan rizki, dia akan semakin banyak kebaikan. Ya. Prinsipnya tadi, kalau kita tidak ingin berat dalam berinfak, bersedekah, atau membayar zakat, kalau kita pindah rumah, kita tidak akan meninggalkan suatu apapun di rumah pertama kita. Walaupun hanya satu biji sendok atau garpu atau gelas atau piring, tidak akan tertinggal, di bawah semuanya. Bahkan sama keset-kesetnya pun dibawa biasanya. Itu orang kalau pindahan rumah. Kita ketika mau pindah ke alam akhirat, yang mana masa hidup kita di sana tidak batas selama-lamanya, tentu kita bekalnya harus banyak juga. Baik, demikian yang bisa kita bahas. Ya. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita masuk ke bab saum. Dan ini cocok di bab saum ini karena tidak terasa ya. Kurang lebih 2 bulan lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan. Para ulama terdahulu ketika Ramadan mereka 6 bulan sebelumnya sudah berdoa agar disampaikan kepada Ramadan. 6 bulan sebelumnya itu sudah bersiap. Kadang kebanyakan kita persiapan itu H-1 aja. H-1, terutama di sebagian daerah, lebih sibuk persiapan dari sisi materi saja. Mempersiapkan menu sahur, menu buka. Nah itu hal yang mubah. Ada yang lebih penting dari kita mempersiapkan menyambut Ramadan. Di antaranya ilmu tentang saum, kemudian juga latihan dalam ibadah. Orang kalau tidak dilatih ibadah konsisten di selain Ramadan, nanti dia rajinnya di Ramadan aja. Luar Ramadan dia nggak rajin lagi. Tapi kalau diupayakan di semua keadaan seorang itu berada di atas ketaatan, maka akan mudah baginya melaksanakan ketaatan di bulan-bulan yang lain juga. Baik, demikian kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum.